Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mbah Poleng, dan juga beserta teman-teman Poleng Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya, Mbah Poleng, akan kembali menerangkan tentang hitungan Jawa. Karena kemarin ya banyak yang komen, banyak yang bertanya, dan juga banyak yang belum jelas tentang perhitungan Jawa, tentang perjodohan ya. Jalannya perjodohan, perhitungan perjodohan, langkah-langkahnya belum banyak yang paham. Pemirsa dimanapun Anda berada ya, pada sore hari ini atau malam hari ini ya, saya akan menerangkan kembali tentang hitungan Jawa perjodohan. Tapi jangan lupa ya, sebelum saya menerangkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya yang banyak, biar Mbah Poleng bisa tampil terus. Dan juga saya punya kata mutiara untuk pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Begini kata-kata orang tua dulu: kalau kamu dihina, difitnah orang, dan direndahkan orang, kalian jangan marah, jangan naik darah, jadilah orang yang sabar. Kalau toh hinaan itu tidak akan kamu menjadi sampah. Dan kalau kamu disanjung, janganlah langsung bangga dan tinggi hati, karena sanjungan itu tidak akan mampu kamu untuk meraih bulan. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah yang melihat video ini, kata-kata mutiara ini bisa dibuat pegangan untuk menghadapi hidup yang semakin ruwet ini. Pemirsa, saya menerangkan tentang hitungan Jawa kembali ya. Saya membawa panduan ini, buku ini, primbon ini adalah warisan temurun dari keluarga kami. Yuk, dari zaman dulu kakek buyut saya turun hingga ke saya. Dan buku primbon ini saya bawa sekarang, dan saya menerangkan membawa ini agar tidak ada kekeliruan. Dan juga pemirsa yang ada di rumah ya, jangan di skip, nanti gagal paham. Mari kita simak ya, pelan-pelan, biar pemirsa yang ingin belajar tentang perjodohan tidak akan keliru dan segera paham ya. Saya kasih contoh ya, misal mau menjodohkan orang ya dari pihak laki-laki. Nah, sebelumnya hitungan hari kan sudah saya terangkan kemarin ya. Ini hari Minggu ada 5, Senin 4, Selasa ada 3, Rabu ada 7, dan seterusnya. Dan hari Jawa juga sudah saya tulis pon wage kliwon legi baik. Nah, tinggal menggabungkan. Misal begini ya, misalnya dari laki-laki ya yang mau dijodohkan itu tanggal lahirnya di hari Ahad misalnya di Ahad pon ya, Ahad pon laki-laki ya, laki di sini perempuan, PR disingkat aja ya, laki-laki Ahad pon ya, Ahad pon, Ahad 5 pon 7, 5 tambah 7 berarti 12 ya. Nah, yang laki-laki ada hitungannya ada 12 Ahad pon. Nah, sedangkan yang perempuan yang mau dijodohkan seumpama itu hari Rabu ya, hari Rabu ya, dan temannya wage hari kelahirannya. Nah, sehingga Rabu dan wage jumlah menjadi 1 ya, 11 ya. Jadi tanggal lahir sang perempuan ada 11 ya. Nah, dari laki-laki tadi
yang hitungannya ada 12, yang perempuannya ada 11. Jadi gini, 12 ditambah 11 sama dengan 23 ya. Nah, 23. Nah, sedangkan gimana caranya menghitung cocoknya? Nah, ini hitungannya dari primbon saya yaitu 5 putaran ya, 5 tempat, lalu kembali ke angka 1. Yang pertama yaitu sandang ya, sandang. Nah, ini hitungan yang pertama. Dan hitungan yang kedua adalah pangan. Nah, pangan. Yang ketiga adalah gedung ya, gedung. Dan yang keempat loro ya, loro. Dan yang kelima pati ya, pati atau meninggal. Nah, kita kembali ke atas ya pemirsa yang ada di rumah. 12 ditambah 11 ada 13. Nah, kita menghitung bertemunya 23. Nah, ini hari baik untuk menikah atau enggak boleh, kita dihitung mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5. Hitungan 1 sampai 5. Kalau sampai ke sini kembali ke atas lagi, mulai dari atas. Jadi gini, sandang, pangan, gedung, loro, pati. 1 2 3 4 5 ya. Jadi 5 ini 23. 1 2 3 4 5 kembali 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan 15, 16 17 18 19 20. Nah, tinggal 3 kan, 21 23 24. Nah, 23 ya. Nah, 23 sampai ke angka 2 ya pemirsa. Jadi 23 ini 23 kan 20-nya hitungan sudah cukup ya, 55 55 55. Jadi sampai 23 sampai ke 3 ya, sampai ke 3. Jadi ini 3 1 2 3. Nah, 23 sampai sini sandang, pangan, gedung. Jadi 23 itu tepatnya di angka 3 yaitu gedung. Dan gedung adalah simbol dari perjodohan sangat baik, tingkat apa? Perjodohan yang baik di level 3, maksudnya enggak ada yang lebih baik kecuali di angka ini, gedung. Mungkin itu, dan seterusnya juga begitu, digabung dulu, dihitung, dijumlah dan dijumlah terus dan gini. Dan cukup sekian ya dari saya. Sebelum saya akhiri nanti pada part berikutnya saya akan menerangkan tentang cocoknya di bulan apa dilaksanakan pernikahan. Tunggu ya nanti di part yang berikutnya. Dan dari saya akhiri, tapi sebelum jangan lupa ya, like, comment, subscribe ya yang banyak biar Mbah Poleng bisa tampil. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbah Poleng.